Jika kita melihat suatu hutan, di situ banyak makhluk hidup yang tinggal di dalamnya gitu. Ada yang pohon yang tinggi, ada rumput, ada semak belukar, ada binatang kecil, ada serangga. Kesemuanya akan membentuk suatu ekosistem. Seperti itulah usus kita. Ada beragam mikroorganisme di usus kita, jumlahnya sangat banyak, bahkan bisa mencapai 100 triliun lebih. Di situ hidup bakteri yang baik, yang fungsinya sangat penting untuk tubuh kita. Apa fungsi bakteri baik itu? Bakteri baik bisa memecah karbohidrat atau protein menjadi bentuk yang lebih kecil, kemudian dia membantu proses penyerapan makanan. Dan yang paling penting di sini adalah bakteri baik bisa mencegah bakteri jahat atau bakteri patogen masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana jika bakteri baik itu jumlahnya berkurang di dalam usus kita? Akan terjadi suatu disbiosis. Disbiosis adalah ketidakseimbangan antara bakteri baik dengan bakteri patogen atau bakteri jahat. Sehingga ketika terjadi disbiosis akan terjadi beberapa penyakit yang bisa muncul. Misalnya penyakit Crohn atau Crohn disease, kemudian diare yang berhubungan dengan pemakaian antibiotik atau antibiotic associated diarrhea, kemudian kanker usus atau colorectal cancer, inflamasi di usus atau inflammatory bowel disease, serta penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolik seperti obesitas dan kencing manis atau diabetes mellitus. Disbiosis biasanya disebabkan oleh berbagai hal, misalnya infeksi, perubahan pola makan, dan juga pemakaian antibiotik yang tidak rasional. Bakteri baik apakah yang ada di usus kita? Bakteri baik yang ada di usus kita adalah Lactobacillus speciosa, misalnya Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, dan sebagainya. Yang kedua, Bifidobacterium speciosa seperti Bifidobacterium longum, Bifidobacterium animalis, dan sebagainya. 3. Streptococcus thermophilus. 4. Enterococcus fecalis, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan probiotik? Probiotik adalah mikroorganisme hidup, bisa bakteri atau bisa kapang, yang bila dia dikonsumsi dalam jumlah cukup bisa menimbulkan efek yang baik untuk kesehatan. Misalnya, efek anti-inflamasi atau anti-inflamasi activity, efek anti-karsinogenik atau carcinogenic activity, serta efek antimikroba atau antimikrobial activity. Makanan apakah yang banyak mengandung probiotik? Sebenarnya banyak produk makanan yang mengandung probiotik. Salah satunya adalah yogurt. Yogurt adalah produk olahan susu yang dibuat dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hubungan antara probiotik, bakteri yang baik di usus, dan penyakit digambarkan sebagai sebuah segitiga yang saling berhubungan. Bakteri baik di usus, di mana fungsinya sangat penting, antara lain menghasilkan mikrobial metabolit yang bisa mencegah bakteri patogen atau bakteri jahat masuk ke dalam tubuh, juga bisa membantu memecah dan mengabsorpsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, bisa berkurang karena berbagai sebab, misalnya infeksi, perubahan pola makan, dan penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Hal itu akan memicu sebuah disbiosis. Mikrobial disbiosis menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit Crohn atau Crohn disease,
diare yang berhubungan dengan penggunaan antibiotik atau antibiotik associated diare, kemudian kanker usus atau colorectal cancer, inflamasi di usus atau inflammatory bowel disease, serta penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolit seperti obesitas dan kencing manis atau diabetes mellitus. Probiotik yang isinya adalah bakteri baik bisa dikonsumsi untuk mencegah dan mengobati atau preventif atau kuratif terhadap suatu mikrobial dysbiosis karena probiotik mengandung efek antiinflamasi, efek antikarsinogenik, dan efek antimikroba. Bahan makanan yang banyak mengandung probiotik adalah yogurt. Sekian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya tentang pembuatan yogurt dari kon buah pinus akan dipandu oleh Dr. Susi Loreni, MSI Med, spesialis patologi anatomi.